Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah wa wabarakatuh. kafa. Assalatu wassalamu ala nabiyil mustafa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wat tuqa wal wafa amma ba'd. Saudari-saudari, teman-teman, akhwati fillah, ibu, mbak, kakak, teteh, semua, empok, dimanapun berada. Sabahul khair. Semoga pagi ini kita semua dalam keadaan baik, dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala, dalam penjagaannya, dan yang terpenting adalah semoga akidah kita tetap terjaga dan kita istiqomah menjalani ajaran-ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Kita insya Allah akan melanjutkan pembacaan hadis-hadis pilihan dari kitab Al-Wafi, syarah hadis Arba'in. Kita insya Allah hari ini akan membahas tentang ukhuwah. Ukhuwah imaniyah. Ukhuwah itu persaudaraan. Islamic Brotherhood. Ukhuwah imaniyah, ukhuwah islamiyah. Nanti kemudian kita juga mengenal ada ukhuwah insaniyah. Persaudaraan secara iman, Islam, dan kemanusiaan juga. Sebelum saya membacakan hadisnya, saya ingin flashback dulu bahwa kenapa kemudian saya pilih pada pertemuan-pertemuan sebelumnya pembahasan tentang rukun Islam, rukun iman, kemudian dilanjutkan dengan agama itu nasihat yang kembali juga pada Islam iman. Tentang rukun Islam, rukun iman sudah jelas ya. Artinya sebagai Muslim kita pasti paham betul apa yang diwajibkan kepada seorang Muslim Muslimah perihal rukun Islam dan rukun iman. Kemudian tentang agama itu nasihat. Kepada siapa? Kata para sahabat. Kembali lagi kepada Allah, atau bagi Allah kepada kitab-kitabnya, kemudian kepada Rasulnya, pemimpin dan rakyatnya. Jadi balik lagi ke Allah, balik lagi ke Rasulullah, kembali lagi ke kitab-kitab Allah. Jadi nggak terlepas itu sirkulasi rukun Islam, rukun iman, ya terus berputar. Karena memang kita hidup sebagai muslimah, muslim harus punya satu poros utama, yaitu berdasarkan terus rukun Islam dan rukun iman. Makanya ketika kita akan membahas tentang ukhuwah imaniyah, ukhuwah islamiyah pada pagi hari ini, juga nanti akan berkaitan dengan keislaman kita dan keimanan kita. Jadi kalau saya boleh sebut, ini merupakan buah dari Islam iman kita. Baik, ini adalah hadis ke-13 ya dari kitab hadis Arba'in yang ditulis oleh Imam An-Nawawi. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hamzah Anas ibni Malik radhiyallahu anhu khadim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Abu Hamzah. Siapa Abu Hamzah? Namanya Anas bin Malik. Sahabat plus khadim, pelayan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kunyahnya Abu Hamzah. Ya. Kunyah itu salah satu sunnah dalam Islam dengan cara kita menggunakan kata abun ataupun ummun. Ya, ini
pernah saya jelaskan juga sebelumnya sebagai pengingat saja. Misalnya di sini saya menggunakan Abu Z. Z itu anak saya. Jadi bapaknya Z. Nah, itu kunyah Abu Z gitu. Kemudian ada admin. Kalau mau daftar kajian, hubungi Ummu Ibrahim. Ummu Ibrahim itu kunyah. Nah, ini Abu Hamzah. Kunyahnya Abu Hamzah, nama aslinya Anas bin Malik. Sahabat plus khodim Rasulullah, pelayan Rasulullah. Dia berkata, ya, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Rawahul Bukhari wa Muslim. Tidak sempurna iman kalian sampai kalian mencintai saudara kalian sebagaimana kalian mencintai diri kalian sendiri. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jadi merupakan tanda sempurnanya iman adalah ketika apa yang kita cintai, kita ingin juga hal tersebut dirasakan oleh saudara-saudari kita. Kita senang nih makan coto Makassar gitu. Maka kita pingin ada saudara-saudari kita juga turut merasakan yang sama yang kita rasakan gitu. Misalnya di sini yang baru bergabung Kak Ratna tadi barusan. Nah, apakah kemudian ketika kita makan coto Makassar lalu di depan kita ada teman-teman kita ya, Kak Ratna misalnya, terus kita nggak tawarin atau kita nggak beliin atau gimana ya? Pokoknya terserah gue deh, gue mau makan sendiri deh. Nggak gitu. Nggak. Tanda kesempurnaan iman itu kita pingin orang yang depan kita, yang kita kenal ya khususnya ya, juga merasakan apa yang kita rasakan. Gitu. Kita lagi senang ngaji. Ya. Wah asik banget nih. Orang-orang terlelap dibangunin. Walaupun berat, tapi aku senang nih. Termotivasi untuk tahajud. Kita senang loh dalam kondisi itu. Maka kita pingin orang lain ikut merasakan senang yang sama. Ya, misalnya di sini ada Mbak Zulfa. Nah, nggak mau sendirian. Ada Ibu Dahlia. Nggak mau cuma sendirian nikmatin tahajud. Saya ajak sepupu saya biar ikutan. Masa saya doang yang enak sendiri gitu kan? Masa saya doang yang nikmatin ibadah sendiri? Ya, ada Mbak Nurul misalnya. Ayo ngajak yang lain deh. Masya Allah ini, walaupun ya awalnya berat, awalnya susah, banyak kegiatan, besok kerja, besok mau masak ini dan itu, tapi namanya latihan, ayo deh. Nah, saya udah ngerasain nikmatnya nih, nggak cuma tahajud, tapi kita sama-sama pelan-pelan belajar tafsir, tadabur, hadis, tazkiyatun nafas. Ayo Bismillah deh ngajak yang lain ya. Itu tanda kesempurnaan iman gitu. Nah, kemudian Islam itu hadir, ya, syariat Islam itu tujuannya membawa kemaslahatan bagi masyarakat, bagi umat. Gitu. Jadi kehadiran Islam mestinya membawa kenyamanan, persatuan, menebarkan kasih sayang, menjadi contoh akhlak yang baik itu, sehingga terwujud masyarakat yang saling respect, saling mencintai, saling menguatkan, ya, saling membantu, tolong menolong dan seterusnya. Nah, di antara syarat terciptanya masyarakat yang damai, sejahtera, yang bersatu adalah penduduknya, warganya, atau masyarakatnya ya, dalam sebuah negara itu beriman, ya, istiqomah dalam keimanan gitu. Nah, karena
iman ini merupakan modal kedamaian. Orang-orang yang beriman, ya tadi ya, kalau imannya makin baik, dia makin pingin orang lain itu merasakan keimanan yang sama. Ya, orang yang beriman, dia nggak nyaman tuh sholat sendiri, tapi saudara-saudarinya nggak sholat. Dia gelisah gitu. Makanya ada teman-teman yang bergerak dalam gerakan dakwah, disebutnya usaha dakwah, macam-macam itu. Mereka berangkat dari kegelisahan hati melihat umat Islam, masyarakat, tetangga, saudara, keluarganya itu belum sholat berjamaah bagi laki-laki, kemudian belum menutup aurat misalnya bagi perempuan. Gelisah itu. Jadi nggak mungkin misalnya Mbak Dita itu nyaman melihat ada saudarinya yang kalau keluar misalnya keluar rumah menggunakan tank top misalnya, ya, menggunakan pakaian yang minim, itu kalau imannya sempurna nggak mungkin nyaman gitu. Dia selalu gelisah bagaimana ya caranya agar tetangga saya misalnya nggak bergosip, ya. Nah, bagaimana caranya agar tetangga saya mau ikut majelis zikir di masjid-masjid gitu. Itu gelisah seperti itu, pingin semua orang mendapatkan kebaikan, merasakan kebaikan sebagaimana kita sudah merasakan gitu kan. Buahnya keimanan. Nah, kemudian dari iman ini juga eh, akan muncul habit yang baik, yaitu watawa sobil haki watawa sobil sabr. Saya memperhatikan ya, lambatnya perubahan masyarakat ke arah kebaikan itu karena kalau bahasa orang Jawanya pakewuh gitu ya, segen, sungkan, nggak enak. Wah, aku kalau diminta untuk negur atau untuk nasihatin, untuk ngasih tahu Mbak Fulana, wah nggak enak aku gitu. Nah, sebetulnya Islam itu nggak mengajarkan seperti itu. Ya secara jujur ini. Ya, yang diajarkan oleh Islam adalah watawasau bil haqqi watawasau bis sabr gitu. Nasihatkan aja. Kalau ada yang perlu dinasihatin, nasihatin gitu. Tapi ya ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izah hasanah kan gitu ya. Berdakwahlah, ngajaklah ya ke jalan Allah dengan hikmah, dengan cara yang bijaksana, dengan cara yang baik gitu. Wal mau'izah al hasanah, nasihat yang baik juga. Jangan kita pingin kebaikan terhadap saudara-saudari kita, tapi cara kita nggak baik. Jadi fitnah nanti. Yang dibawa baik, Islam, iman, ibadah, taklim, kajian, zikir, eh, 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 gerakan kemanusiaan misalnya, galang dana untuk korban Turki Suriah, tapi caranya nggak baik, ya maksa, ya misalnya eh, 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 kemudian membuat hoax-hoax agar orang simpati dan seterusnya. Nah, ujung-ujungnya nanti fitnah. Kok begini caranya, kok begitu caranya gitu. Maka penting untuk saling menasihati. Oh ini baik, oke lanjutkan yuk. Tapi dirasa ada yang kurang baik, ya sampaikan. Ini kayaknya eh, kurang pas nih. Ya nggak apa-apa, nggak masalah. Disampaikan. Tapi dengan cara yang hikmah gitu. Sehingga orang menerima. Eh, Kenapa kemudian banyak mungkin orang nggak menerima? Yang pertama bisa terjadi karena faktor hawa nafsu. Artinya orang itu tidak mau menerima nasihat karena diselimuti hawa nafsu. Yang kedua, bisa jadi caranya itu sendiri yang tidak membuat nyaman sehingga nggak masuk nasihatnya. Baik. Kemudian orang yang beriman, masyarakat yang senantiasa meningkatkan, membangun keimanannya, saling menasihati, saling bersegera dalam
wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr, ya, berwasiat kebaikan dan kesabaran, itu biasanya akan cepat mudah ini memaafkan, akan cepat mudah memaklumi, mentoleransi. Oh, barangkali lagi nggak ikut kajian ya karena ada anak yang sakit, kemudian ada uzur syar'i, ya wes dimaklumi gitu kan. Ya, ini buah keimanan gitu. Tidak kemudian sulit memaafkan kalau ada sedikit clash, berbulan-bulan slacknya gitu. Iya, masyarakat yang beriman, apalagi sempurna iman, itu pasti ya mudah toleransi, mudah memaklumi, mudah memaafkan gitu, gampang bersatu lagi gitu. Ya. Nah, maka Muslim itu dikatakan baik ya ketika apa? Ketika tadi sudah muncul kecintaan kepada orang lain sebagaimana dia mencintai diri sendiri. Saya kalau sholat itu nyaman pakai parfum. Makanya ada orang-orang itu kalau lagi di majelis taklim, misalnya bagian keliling parfum, ya, berkeliling dia, bagi parfum, ya, dipakein orang-orang parfum. Dia pengen nikmatnya pakai parfum ini dirasakan juga oleh orang lain yang satu majelis dengannya. Itu kesempurnaan iman. Ciri kebaikan seseorang Muslim gitu. Value. Punya kebaikan yang nampak dari kebaikannya kepada orang lain. Itu dari keislaman dan keimanannya gitu. Kemudian merupakan kebaikan Islam iman seseorang itu kalau dia sudah mulai terpacu berlomba-lomba. Pokoknya nggak mau kalah deh, ya, nggak mau kalah dalam hal kebaikan gitu. Makanya ada istilah fastabiqul khairat, kan gitu ya. Fastabiqul khairat, berlomba-lombalah dalam kebaikan. Di sini ada admina, ya kan? Masing-masing sudah di organize. Satu orang megang berapa ratus misalnya ya. Ya, berlomba aja, banyak-banyakan, giat-giatan, cepet-cepetan gitu kan. Yang biasanya mungkin bangun last minute jam 3 kurang 5, yang penting pas jam 3 aku bangunin deh. Nah, kemudian kesini-sininya makin giat, makin cepat, makin settle duluan, beres duluan, rapi duluan, sehingga nggak keteteran bangunin orang lain. Faqidu syai' la yu'ti. Orang yang nggak memiliki sesuatu nggak bisa memberikan sesuatu. Bagaimana bisa membangunkan orang lain? Bagaimana bisa menggerakkan orang lain? Kalau dirinya sendiri nggak tergerak gitu. Kalau dirinya sendiri nggak nggak gercep gitu loh, nggak gerak cepat gitu. Nggak mungkin dia bisa bangunin orang lain kalau dia sendiri masih terlelap, nggak mungkin itu. Makanya berlomba-lomba itu tanda bahwa makin baik iman Islamnya. Nah, kalau Islam iman seseorang itu sudah makin baik, kian sempurna, maka akan ada buahnya, ya, efeknya, impact-nya gitu. Apa itu? Akan tercipta kehidupan individu dan sosial yang makin erat, makin baik, makin menjaga satu sama lain. Kemarin juga saya sudah menyampaikan di bab agama itu nasihat bahwa saya memperhatikan pola kehidupan masyarakat ini di antara sebab tidak harmonisnya adalah orang tua tidak mengayomi yang muda, tidak menyayangi yang muda. Yang muda ya tidak memuliakan yang tua. Ya. Padahal kata Rasulullah, bukan golongan kami yang tidak memuliakan orang tua, ya, dan yang tidak menyayangi yang muda, gitu. Jadi sebetulnya antara tua dan muda, senior junior itu harusnya nggak ada gap ya, nggak ada kesenjangan. Kalau di antara masing-masing ini ada iman yang menyatukan keduanya.
Ini kehidupan bermasyarakat misalnya. Atau misalnya kasta, ya. Yang membedakan apa sih biasanya? Yang satu nyupirin, yang satu disupirin. Yang satu nikmatin teh manis, yang satunya lagi membuatkan teh manis gitu. Ada kasta, ada mungkin perbedaan status dan lain sebagainya. Kalau didasari dengan iman, mestinya nggak terjadi kesenjangan yang terlalu jauh. Ada yang sombong, ada yang merasa disombongin, ada yang bosi gitu ya, merintah ini dan itu, ada yang merasa disuruh-suruh terus, nggak enak penerimaannya gitu. Kalau dijalani kehidupan ini dengan iman yang baik, iman yang sempurna, maka mestinya nggak terjadi seperti itu. Walaupun misalnya dia seorang atasan, dia bersikap baik dengan adab yang baik kepada bawahannya, kalau imannya baik juga gitu. Tapi kenapa kemudian terjadi banyak kesenjangan, mungkin selek, mungkin saling musuhan ya, bahkan ya, itu karena ada yang bermasalah tuh dalam imannya gitu. Karena ada yang nggak lurus tuh niatnya, kan begitu. Oh ternyata eh, hatinya diselimuti dengan keegoisan gitu. Makanya di sini di antara masyarakat yang lambat berkembang adalah yang isinya adalah orang-orang egois, apatis, nggak peduli gitu. Dirinya maju, berkembang, ekonominya makin melejit gitu kan, makin kaya misalnya. Tapi kanan kirinya yang susah nggak ada perubahan, nggak merasa terbantu, yang yatim nggak ada yang santunin gitu. Padahal udah ada orang kaya misalnya gitu kan, zakatnya enggan, kemudian sedekahnya enggan gitu. Boro-boro ngebantu, ngelirik aja enggak, naik mobil lewat di depan tetangganya nggak nyapa misalnya seperti itu ya. Nah ini bermasalah, nggak akan terwujud masyarakat atau kehidupan sosial yang baik karena penerapan Islam imannya tidak sempurna gitu. Maka di sini eh, Rasulullah SAW mengkaitkan iman dengan kecintaan terhadap sesama. Karena iman itu modalnya. Tidak sempurna iman seorang, ya, kecuali sampai kapan? Sampai dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Ya. Dan ini bisa didukung dengan sifat yang zuhud. Ya. Hati yang zuhud itu tidak cinta dunia, itu akan mudah tuh berbuat baik. Karena dia nggak pusing-pusing banget misalnya. Saya mau memberikan sedekah sekian. Dia nggak takut miskin gitu. Ya, nanti juga balik ke Allah. Ini titipan Allah gitu kan. Jadi sifat zuhud itu bisa mendukung terjalinnya harmonis antara muslim satu dengan muslim lainnya. Antara tetangga, antara saudara gitu. Tapi kalau masing-masing rakus, ya, tamak, ya susah nanti. Nggak ada tuh pemandangan saling berbagi. Nggak ada tuh pemandangan tetangga nganterin sayur asem ya, gudeg ke kanan kirinya, lagi masak misalnya semur, saling nganterin, yang satu masak semur, yang satunya masak apa kentang balado, nggak ada yang saling berbagi karena masing-masing egois gitu. Nah, ini nggak akan tercipta masyarakat yang harmonis, yang berwibawa, karena dipenuhi dengan rasa egois. Itu baru egois ya, belum lagi dengan kedengkian, kebencian. Nah, ini lebih parah lagi, saling menjatuhkan. Satu kampung, satu RT, satu deret rumahnya ya, satu deret tuh satu apa, satu baris rumahnya. Tapi saling jelekin satu sama lain. Ya, ini makin makin rusak lagi gitu. Makanya ukhuwah imaniyah, ukhuwah islamiyah ini sebetulnya merupakan buah dari iman Islam. Terciptanya ukhuwah, persaudaraan, itu karena ada keimanan. Hancurnya
berkurang kadar persaudaraannya itu karena imannya lagi turun. Saya sering juga menyampaikan bahwa bagaimana caranya agar meningkatkan keimanan sehingga kita dapat buah persaudaraan yang erat gitu. Ya dengan ketaatan. Iman yazid wa yanqus, yazid bit ta'ah wa yanqus bil maksiyah. Bertambah iman dengan ketaatan, jaga sholat, zikir dijaga, ada rezeki sedekah, ada teman yang soleh, genggam erat, jangan dicuekin. Ada teman yang baik, ada teman yang ngajak kajian, ada teman yang ngingetin urusan sholat, urusan aurat, urusan ini dan itu dijauhin. Ah nggak asik, ngaji mulu. Kalau dekat dia disuruh sholat mulu. Punya teman yang baik dijauhin. Nanti ujung-ujungnya nyesel. Di mana? Nyeselnya di neraka. Sakitnya di sini. Jadi punya teman yang baik itu digenggam erat. Ada kekeliruan wajar, bukan malaikat. Siapa yang nggak punya dosa? Siapa yang nggak punya kesalahan? Siapa yang nggak pernah kepleset? Semua orang pernah kepleset. Semua orang pernah dosa. Bahkan guru. Ya, kalau kita perfeksionis kemudian merasa bahwa semua orang harus sempurna, bahkan nanti ketika mendapati kesalahan guru, lalu begini begitu ninggalin. Ntar dapat di sana teman ninggalin, dapat di sini teman majelis ada kesalahan ninggalin lagi. Ya nggak benar juga. Pokoknya saling ngingetin. Ada kekeliruan, ada kesalahan, saling ngingetin. Selagi dalam koridor akidah yang benar, ibadah yang benar, mendukung kebaikan, maka genggam erat. Ya. Jangan dilepas teman-teman yang baik itu. Karena kita berada pada zaman yang kita nggak nyari pun datang untuk kemaksiatan. Kita lagi buka murotal misalnya. Selesai baca Al-Quran, nutup aplikasi yang muncul misalnya iklan-iklan ribawi. Yang muncul iklan kemaksiatan. Platform joget-joget, platform macam-macam. Kan begitu. Jadi itu maksiat nyamper tuh. Kalau kita nggak menciptakan lingkungan yang kuat ukhuwah Islamiyah imaniyahnya, kita akan keseret dengan kemaksiatan. Nah, makanya nanti pada pembahasan-pembahasan yang berikutnya kita akan masuk dalam menyibukkan diri dengan keimanan, ketakwaan, sehingga tidak teralihkan dengan kemaksiatan. Ini barangkali ya yang dapat kita bahas pada pagi hari ini. Jadi hadis ini adalah motivasi ya, agar kita hidup teratur, bersatu, harmonis, saling bantu, saling tolong, saling support dalam kebaikan ya, dalam persaudaraan, dalam keimanan, keislaman, ketakwaan, sehingga dijauhin kedengkian, kita nggak berperan sebagai haters dan seterusnya. Terutama yang saat ini sedang berlaku ya, kejadian atau peristiwa gempa Turki Suriah, ayo sama-sama kita saling bantu. Jangan karena itu mau urusannya Turki, itu mau urusannya Suriah. Kita kan orang Indonesia, kita aja susah, kita aja sulit, banyak kurangan. Jangan. Ya, hindari perasaan seperti itu, bahwa mereka adalah saudara-saudari kita yang sama-sama mengucapkan la ilaha illallah. Maka dimanapun berada kita bantu semampu kita. Ya, kalau nggak bisa bantu maka diam. Gitu. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Saya cukupi. Wallahu taala a'lam bissawab. Astaghfirullahaladzim. 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 Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin. Hamdan syakirin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsik. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afata ad-da'imah fid din wad dunya wal akhirah.
Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, kami mohon, kami minta kepadamu petunjukmu ya Allah, ketakwaan ya Allah. Permohonan maaf kami ya Allah. Jagalah diri kami ya Allah dari segala bentuk kehinaan, kemaksiatan, kerendahan. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Ya Allah, perlihatkanlah kepada kami bahwa yang hak itu hak dan berikan kekuatan kepada kami untuk mengikutinya. Perlihatkanlah kepada kami yang batil itu batil dan berikan kekuatan kepada kami untuk menjauhinya. Ya Allah, alif qulubana ala dinil Islam, alal iman. Ya Allah, satukan hati kami, lembutkan hati kami di bawah naungan Islam, iman. Rabbana ighfir lana dzunubana wa dzunuba walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.